Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Cuaca lagi nggak menentu ya. Pagi cerah, siang panas, sore hujan, malam kangen. Gimana tanggal tua, aman? Tanggal tua lihat label air mineral kayak lihat 50 ribuan. Dipuji tidak terbang, ditransfer makasih bang. Namanya juga akhir bulan, apalagi buat yang udah berumah tangga, perkara gula bais aja rame tuh. Emang rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya rumah makan. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal ironi di balik semangat sportivitas. Banyak yang bilang kalau ajang olahraga harusnya jadi simbol perdamaian dunia. Tapi nyatanya malah jadi panggung penuh kepentingan dan standar ganda. Kalau standar samping bukan olahraga, standar supra bapak. Motornya belok, batoknya lurus. Di atas kertas, event olahraga dunia harus jadi ajang persatuan. Tempat negara-negara ngumpul, saling rangkul, bukan kasih tempat buat tukang pukul. Apalagi buat Zionis Israel. Tukang pukul iya, tukang ngibul juga iya. Bayangin udah janji gencatan senjata malah bangga ngebom Gaza. Ibarat gebetan nakal bilangnya aku janji gak nakal lagi. Tapi di depan mata masih aja liatin IG story mantan. Langsung gue balas aja pakai IG story gue juga. Gue bikin aja caption. Jenis dinosaurus apa yang bodoh amat? Raurus. Slogannya Olimpiade itu indah-indah, udah kayak kata-kata hari ini. Mulai dari tentang kemanusiaan, kebersamaan, dan perdamaian. Tapi di balik lampu dan parade bendera ternyata banyak dramanya. Gak cuma keringat yang tumpah, tapi ternyata yang namanya kepentingan juga ikutan lomba. Atas nama anti diskriminasi dan netralitas olahraga. Slogan kemanusiaan, perdamaian yang terdengar mulia cuma jadi pajangan kata-kata. Kayak kata-kata di tembok kafe. Ditempel di mana-mana tapi nggak ada yang baca. Badan lelah karena seorang diri melawan dunia tanpa tutor. Di bawahnya ada lagi tuh kata-kata kecil tuh. Huruf kecil semua. Kamu boleh nangis tapi ingusmu jangan ditelan. Di tengah tragedi kemanusiaan, Komite Olimpiade Internasional atau IOC malah merem dan pura-pura nggak ngeliat. Di tengah konflik yang merenggut banyak nyawa warga Palestina, mereka malah membela yang menindas, bukan yang tertindas. IOC ke Israel itu udah kayak bucin. Udah jelas gebetannya salah tapi masih dibela. Misalnya nih lo buka IG, ternyata gebetan lo posting story sama gadun. Bukannya lo DM terus diputusin, tapi malah lo dukung. Aku ngerti sayang, gadunmu banyak uang. Nanti kalau dapet cuan jangan lupa bagi dua ya. Bisa aja oli samping. Dan di saat ada negara yang mencoba menjaga damai lewat jalur olahraga, IOC malah kasih sanksi bukan apresiasi. Jadi baru-baru ini IOC resmi memutus komunikasi sama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC. Semua pembahasan soal peluang Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade langsung dihentikan total. IOC juga minta semua federasi olahraga internasional nggak menggelar ajang olahraga di Indonesia. Simpelnya IOC lagi ngajak negara-negara ghosting Indonesia. Keputusan itu disampaikan lewat pernyataan di situs resmi IOC pada Rabu 22 Oktober kemarin. Semua berawal dari pembatalan visa 6 atlet Israel oleh pemerintah Indonesia yang harusnya ikut kejuaraan dunia senam artistik ke-53. Diketahui kejuaraan dunia senam artistik berlangsung selama seminggu dari tanggal 19 sampai 25 Oktober di Indonesia Arena Jakarta. Ini juga jadi momen bersejarah soalnya baru pertama kali Indonesia jadi tuan rumah. Keputusan Indonesia buat nolak atlet Israel itu ternyata didukung langsung sama Federasi Gimnastik Internasional atau FIG.
Jadi keputusan Indonesia sudah direstui Federasi Cabang Olahraganya. Keputusan ini sekaligus menunjukkan kalau pemerintah Indonesia tetap teguh sama pendiriannya. Nggak mau ada hubungan atau kontak dalam bentuk apapun sama pihak Zionis Israel. Hubungan Indonesia sama Israel ibarat orang habis cuci tangan nggak bakal mau ngelap ingus lagi. Mau meler sampai dagu juga biarin dah nyampur sama kuah soto. Asin-asin tuh. Bahkan sebelumnya kehadiran atlet Israel juga udah dapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Menanggapi penolakan dari Indonesia, Federasi Senam Israel atau IGF panas. Mereka langsung ngegas mengajukan 2 kali banding ke pengadilan arbitrase olahraga di Swiss, tapi ditolak semua. Swiss memang dingin, tapi jangan harap bisa mendinginkan emosi dunia gara-gara kelakuan Zionis membumi hanguskan Palestina. Pihak IGF mengaku kecewa berat sama hasil itu karena salah satu atletnya, Artem Dolgopiat, yang statusnya juara dunia, gagal ikut tanding di Jakarta. Bayangin tuh koplaknya si IOC. Indonesia udah boykot atlet Israel, pengadilan arbitrase udah tolak gugatan banding Israel, IOC masih membela. Sikap IOC ke Israel udah kayak ibunya Ronald Tanur, mau anaknya udah bunuh orang, udah jelas salah tetap aja dibela. Menanggapi keputusan IOC, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bilang kalau langkah pemerintah Indonesia itu punya dasar hukum yang jelas dan sesuai sama prinsip kenegaraan. Erick Thohir juga bilang keputusan itu diambil buat jaga keamanan, ketertiban umum, serta kepentingan publik selama acara olahraga internasional berlangsung. Menpora juga menjelaskan kalau kebijakan ini dasarnya udah kuat. Acuannya jelas, ada hukum nasional dan posisi diplomatik Indonesia yang memang nggak punya hubungan resmi sama Israel. Langkah ini juga sejalan sama Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan buat jaga keamanan, ketertiban umum, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. Meski diancam sanksi sama IOC, Erick Thohir ngegas kalau pemerintah Indonesia nggak bakal goyang. Coba sanksinya diiringi lagu Tabola Bale, pasti goyang. Bukan goyang lagi, joget. Hei, lihat Nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Indonesia bakal fokus mengembangkan olahraga nasional. Kita lagi sibuk siapkan peta jalan atau blueprint pembangunan olahraga Indonesia, mulai dari mendorong cabang olahraga prioritas sampai bikin pusat latihan nasional. Dan yang pasti Indonesia tetap aktif ikut ajang olahraga internasional dari tingkat Asia Tenggara, Asia sampai dunia. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian menilai keputusan IOC ini keterlaluan. Katanya harusnya yang dikenai sanksi itu Israel bukan Indonesia. Lalu juga jelasin kalau sikap Indonesia menolak visa atlet Israel itu sesuai sama prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dan sejak dulu Indonesia konsisten dukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Kalau penonton kan nggak punya prinsip. Udah nggak bebas, pasif. Yang aktif cuma ngutangnya. Tanggal segini lagi aktif-aktifnya nih ya. Aktif-aktifnya selfie sama KTP. Cair. Dia juga bilang harusnya IOC buka ruang dialog buat semua anggotanya. Biar bisa cari solusi yang adil dan gak berat sebelah. Respon juga datang dari Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Okto ngaku gak terlalu khawatir sama pernyataan yang dilontarkan IOC. Dan soal tuan rumah Olimpiade, dia bilang itu urusan pemerintah dan NOC siap nurut aja sama kebijakan negara. Seirama sama Okto, pengamat olahraga nasional Joko Pekik juga bilang kalau Indonesia nggak perlu panik sama keputusan Dewan Eksekutif IOC. Sikap Indonesia sudah benar, menurutnya Indonesia harus berani ngambil langkah tegas termasuk menggugat IOC ke pengadilan arbitrase olahraga. Nah bener tuh harusnya gugat balik IOC. Nah kalau gugat jangan lupa info-info ke netizen. Kalau netizen Indonesia udah bergerak jangankan IOC, PBB juga bisa digoyang. Bayangin PBB lagi sidang, tiba-tiba ada yang teriak. Hei, lihat Nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Itu tadi suara dari pihak Indonesia. Kalau dari pihak Israel ya udah ketebak mereka kegirangan dengan keputusan IOC ini.
Yael Arad, Ketua Komite Olimpiade Israel, langsung menyambut baik keputusan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas dukungan IOC. Bahkan si Arad meledek Indonesia. Dia bilang keputusan IOC ini mengirim pesan tegas buat sikap memalukan Indonesia. Ini nih contoh manusia nggak pernah ngaca. Indonesia nggak malu, itu kan konsekuensi. Israel yang harusnya malu. Udah ditolak banding, masih ngerengek ke IOC. Pakai jalur ordal loh. Udah kayak anak bos maksa dapat jabatan. Pas dites nggak lolos kualifikasi, nggak lolos syarat. Ngerengek ke bokapnya. Papa, IPK aku rendah, umurku masih muda, tapi aku mau jadi wakil presiden direktur. Boleh. Papanya yang punya kantor jawab, Papa memang bukan donatur, tapi Papa bisa atur-atur. Jadi dijavu saya. Gak cuma jadi perbincangan di Indonesia dan Israel aja, keputusan IOC juga ikut disorot sama media internasional. Salah satunya kantor berita AFP, mereka mengangkat sikap Indonesia yang dinilai berpendirian teguh meski harus siap menerima konsekuensi besar. Bahkan di media sosial juga ikut ribut. Netizen ramai-ramai nyerbu media sosial X dan ngeluarin seruan, "Shame on you IOC." Bagus. Banyak netizen juga ngebahas standar ganda IOC. Karena kalau di atas standar jatuh loh. Ngapain di atas standar? Karena standar samping lagi. Mereka ngingetin dulu IOC pernah nolak atlet Rusia dan Belarusia buat tampil di Olimpiade musim dingin Italia 2026. Tapi sekarang sikapnya malah lembek ke Zionis Israel. Nah, biar kita bisa jelas melihat kasus ini dan gak polos-polos amat, kita coba flashback dikit ke sejarah Olimpiade. Soalnya dari dulu ajang ini gak pernah sepi dari drama politik negara-negara adidaya. Jadi sebagai ajang olahraga paling prestisius di dunia dan induk dari berbagai cabang termasuk gimnastik, Olimpiade sering banget dipakai negara-negara besar buat pamer kekuatan, adu gengsi, dan jadi panggung kepentingan politik masing-masing. Upaya politisasi di ajang olahraga terbesar dunia sudah terlihat di Olimpiade modern pertama di Athena tahun 1896. Waktu itu pemerintah Inggris malah maksa atlet Australia buat bertanding mengatasnamakan Britania Raya. Lalu di Olimpiade Berlin 1936, rezim Nazi Jerman pakai ajang olahraga itu sebagai alat propaganda. Buat menunjukkan superioritas ras Arya di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Lanjut Olimpiade Melbourne 1956 dihantui ketegangan antara atlet Uni Soviet dan Hongaria. Soalnya hanya beberapa minggu sebelumnya Uni Soviet baru aja menumpas revolusi di Budapest. Lanjut lagi ke masa Perang Dingin, Olimpiade berubah jadi ajang adu gengsi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nggak lagi cuma soal medali tapi juga pamer kuasa dan ideologi. Dan khusus bagi Indonesia, sanksi IOC ini bukanlah yang pertama. Pada tahun 1963 Indonesia pernah dikenai sanksi dengan alasan yang sama, yakni menolak kehadiran atlet Israel saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962. Bahkan Presiden Soekarno saat itu melawan dengan membuat Olimpiade tandingan. Menteri Olahraga saat itu Maladi bilang dengan tegas kalau IOC itu organisasi sombong dan sewenang-wenang dan IOC sudah jelas melanggar Olympic Charter atau piagam Olimpiade. Presiden Soekarno saat itu langsung memerintahkan Indonesia untuk langsung keluar dari keanggotaan IOC dan membuat ajang baru bernama Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Akhirnya Ganevo berhasil digelar pada November 1963 diikuti 10 negara Asia, Afrika, dan Eropa. Ganevo saat itu mampu membuat sorot mata dunia terfokus pada Indonesia yang dinilai berhasil menjadikan ajang olahraga sebagai senjata ampuh diplomasi dan pernyataan lugas sikap politik yang membela bangsa-bangsa yang tertindas. Tapi bukannya belajar dari sejarah, aksi yang semena-mena ternyata terus dilakukan oleh IOC. Dan memang sangat terkait dengan isu politik. Isu politik nggak selalu sama dengan isu kemanusiaan. Catat ya. Mana kertasnya? Karena kalau IOC emang benar-benar mendukung isu kemanusiaan, jelas Israel nggak bakal dibiarkan. Bayangin aja berapa puluh ribu nyawa warga Palestina yang direnggut oleh tindakan Zionis Israel. Bukannya disanksi biar jera, IOC malah membela.
Bahkan kalau lihat ke peristiwa terkini pada 20 Oktober kemarin, Zionis Israel masih aja serang Gaza padahal lagi gencatan senjata. Udah jelas-jelas itu pelanggaran. Tapi kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu bukannya menyesal, malah bangga sama tentaranya yang serang jalur Gaza dengan menjatuhkan 153 ton bom. Akibatnya 97 warga Palestina tewas. Bahkan sehari sebelumnya 19 Oktober ada serangan yang menewaskan 44 orang dan 230 warga terluka. Kelakuan Zionis itu udah jelas terbukti biadab. Bayangin aja, udah didesak buat damai lewat jalur PBB sampai mayoritas negara walk out, Netanyahu masih cuek-cuek aja. Sekarang Indonesia berusaha bikin damai lewat diplomasi olahraga. Bukannya didukung dan diapresiasi sama IOC malah dikenai sanksi. Mungkin IOC udah nggak punya hati nurani kali ya. Nggak Israel, nggak IOC, nggak FIFA, sama aja. Kalau masih mendukung kelakuan iblis Zionis, ya kalian sama-sama bengis. Alasan anti diskriminasi, otonomi, dan netralitas olahraga seharusnya buat menciptakan perdamaian, tapi malah disalahgunakan jadi tameng buat menutupi kebiadaban. Pada akhirnya olahraga yang harusnya menjadi panggung persatuan malah jadi arena kepentingan dan ketidakadilan. IOC dulunya dianggap jagoan sportivitas, tapi sekarang malah kayak wasit yang berat sebelah. Bela yang kuat tapi tutup mata buat yang sekarat. Di saat Israel terus melanggar hak asasi manusia, IOC malah ngumpet di balik alasan netralitas. Bom yang merenggut nyawa di Gaza dianggap bukan pelanggaran, tapi bagian dari permainan. Dunia olahraga harusnya jadi ruang buat perdamaian global, bukan tempat sembunyikan kebisuan moral. IOC dan seluruh federasi dunia harus segera berhenti bermain netral. Ingat, netral di depan penindas bukanlah sikap mendukung keadilan, tapi bentuk pengkhianatan bagi kemanusiaan. Dan di tengah kebisuan, Indonesia masih berdiri teguh pada pendirian. Meski dapat hukuman dan ancaman, Indonesia tetap setia pada nilai kemerdekaan dan kemanusiaan. Karena bagi Indonesia, membela Palestina bukan sekedar pilihan politik tapi panggilan nurani. Dan selama darah masih tertumpah di Gaza, Indonesia akan selalu lantang di barisan depan menyuarakan perdamaian. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah informasi lainnya. Dan karena ini hari Jumat ada TGIF. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi selanjutnya. Gala premier film adaptasi Thailand berjudul Shutter yang tayang serentak pada 30 Oktober 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Gala premier ini berlangsung di bioskop 21 Plaza Indonesia, Jakarta pada Jumat malam. Tampak para cast hadir mengenakan pakaian terbaiknya, menyapa para penonton dan tamu undangan. Seperti Vino G. Bastian yang memerankan Darwin, lalu ada Anya Geraldine yang memerankan Pia, kekasih Darwin, Niken Anjani sebagai Lilis. Tidak hanya itu, hadir pula deretan sutradara hingga komposer soundtrack. Film Shutter versi Indonesia rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 30 Oktober 2025. Film ini menghadirkan nuansa horor yang mencekam lewat kehadiran konflik antara Darwin dan makhluk tak kasat mata di tiap hasil fotonya. Film ini juga menjadi kampanye anti tindakan kekerasan seksual maupun bullying khususnya di tingkat perguruan tinggi. Melalui kampanye Safe Space for All, harapannya film ini mampu menjadi pengingat untuk menjaga ruang aman setiap manusia. Ya, semoga suka sama filmnya. Kalau suka, bantu kami untuk menyebarkan. Lalu Michelle Tahap.
choice. It has. Ini sekali juga ya, semoga nanti penonton yang duduk di kursi penonton sudah hadir juga. Ya, seperti biasa setiap hari Jumat kita punya TGIF. Langsung saja ini dia TGIF. Sudah ada Fatma Ayu. Fatma, selamat malam. Lagi ada di mana ini Fatma sekarang? Reza, it's TGIF, thanks God it's Friday dan thanks banget karena malam hari ini keren banget. Aku lagi dengerin live music di Naka Cafe, tepatnya di Blok M, Jakarta Selatan, dan hype-nya ini bener-bener kerasa, anak mudanya ini kerasa banget. Dan di samping aku nih ada pengunjung yang ada di sini yang bawa rombongan banyak nih dari Jepang ya? Dari Jepang, yes. Oke, ini dalam rangka apa nih Kak nongkrong di TGIF ini? Lagi nongkrong aja, kita kalau di perusahaan Jepang itu ada namanya nomikai. Nomikai itu hangout sama kolik sama teman-teman kantor. Kebetulan di hari Jumat ini kita nongkrong bareng ceritanya. Nomikai, nongkrong bareng. Nongkrong bareng habis kerja langsung nih capcus di cafe ini ya? Yes, betul. Apa yang bikin suka di cafe ini Kak? Live musiknya, makanannya, minumannya. Makanan lebih ambience-nya sama live musiknya sih. Oke banget. Oke, have fun Kak Pipit. Semoga ini ya terhibur ya dengan yang di sini. Oke, thank you. Ya, oke. Reza, aku akan cobain makanan di sini. Tapi sebelum itu, aku mau wawancara kepada salah satu pegawai yang ada di sini. Ini ada supervisornya di Naka Cafe. Halo Kak, selamat malam. Dengan Kak siapa? Aku Ayu. Oke, Kak Ayu. Oke, aku jadi bingung nih duduknya gimana ya. Aku pindah posisi dulu ya. Oke, Kak Ayu, ini apa sih konsep dari Naka Cafe ini, Kak? Konsep Naka itu kita lunch and bar. Biasanya didatengin sama customer mulai dari anak muda, konten kreator, industri musik, industri kreatif. Orang kantoran pun datang ke sini. Ada beberapa artis yang sering datang ke sini karena ada investor kita yang sutradara juga, bro, gitu. Ini konsepnya kayak Jepang-Jepang gitu ya? Ya, konsep kita itu Jepang. Untuk menu makanannya juga western sama Jepang sih, Kak. Ya. Ini sudah tersedia, tara langsung celing ya. Ini yang direkomendasikan apa aja nih Kak? Bisa dijelasin? Kita rekomendasi menu dari Naka itu ada tan ramen, ada nasi goreng kampung juga, ada yakitori platter, salmon aburi mentai, beef teriyaki, sama beef yakiniku. Aku boleh cobain ya, katanya ini bikin ngiler banget nih. Oke, ini perpaduan antara Jepang dan juga Indonesia ya? Ya. Ini ada nasi goreng kampung. Oke, kita cobain ramen terlebih dahulu. Reza, kamu jangan ngiler ya. Boleh, ini sampai jam berapa? Kalau di sini Kak, dari pagi? Kita weekend sampai jam 1, untuk weekday sampai jam 12 saja. Sampai jam 12. Oke, sampai jam 1 pagi nanti kita cobain ya. Ini banyak banget, nanti bingung ngunyahnya. Sorry, enak banget. Rasanya begitu kental, pedas juga kerasa, dan bumbunya kerasa banget. Mie-nya juga enak banget, ini ramennya nih enak banget. Kita akan nyobain sushinya ya. Oh, sorry. Lupa guys, kalau ini masakan Jepang pakai sumpit bukan pakai sendok. Dasar manusia. Kita nyobain sushinya. Ini salmon ya? Ini salmon aburi mentai. Salmon aburi mentai. Best seller di sini, kita cobain. Kita kolaborasi juga sama Jiroku Ramen di lantai 1 ya, Kak. Kebetulan Nakanya itu ada di lantai 2, kita kolaborasi sama Jiroku Ramen yang ada di lantai 1. Makasih Kak, sudah menyelamatkan aku ngomong karena aku lagi ngunyah, enak banget. Enak banget. Ini salmonnya lumbar di mulut. Terus aku pengen nyobain ini. Boleh, itu yakitori platter. Ini kayak Yang kakak makan ini itu torikawa. Dia kulit ayam. Ini kulit ayam pemirsa. Sate ala Jepang, jauh ya. Diimport dari Jepang. Kita cobain. Bumbunya terasa banget.
dan nggak alot, kenyal. Kulit ayamnya begitu terasa. Oke, aku pengen nyobain nasi goreng. Karena semua ini Jepang, aku pengen nyobain yang Indonesian foodnya ya. Nggak kalah menarik, enak juga karena semua ini kan Jepang, tapi nasi gorengnya medok banget. Indonesian taste-nya tuh terasa. Nah, saatnya kita nyobain minuman. Ini minumannya apa aja, Kak? Kalau yang ini itu pineapple lucky charm, yang satu lagi mocktail dia blue butterfly. Oke. Ini di zoom dulu ya. Ngiler kan pasti kan ini. Ini adalah mocktail pineapple. Pineapple lucky charm. Lucky charm. Ya nggak boleh bantu, nggak susah banget ya. Ngelamak ya, udah makan, minta dibantuin sedotannya. Aduh, repot deh. Oke, makasih ya, Kak. Kita akan aduk terlebih dahulu. Ini nanas, campuran nanas, Yakult, dan susu ya. Oke, enak banget. Nah, kalau Reza dan juga Arung Amonnya tertarik, ini bisa datang di Naka Cafe sampai jam 1 malam nanti. Cus ke sini, Reza. Oke, terima kasih Fatma. Wah, enak banget makanannya. Dihabisin ya, jangan sampai tersisa. Iya. Penonton di sini soalnya udah ngiler semua nih. Dari tadi mangap aja. Aduh, kapan-kapan nanti kita ajak penonton lah ya. Makan di depan. Ya udah, kita jeda dulu. Nanti usai jeda kita juga punya seorang bintang tamu, penyanyi muda berbakat, Shakira Fier akan hadir di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Sudah hadir di studio Midnight Live, Shakira Fier. Selamat datang Shakira di Midnight Live. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kakak apa kabar? Saya selalu sehat. Oke. Kalau saya sakit gak ada yang gantiin. Saya bisa gantiin di sini. Bisa? Jangan. Langsung ya? Jangan, jangan langsung banget. Kasih saya 1 bulan. Tapi banyak loh yang request, ayo dong undang Shakira ke Midnight Live. Terima Bener kasih loh. loh. Gimana rasanya punya banyak fans sekarang, banyak supporter juga buat Shakira, gimana rasanya? Yang pasti gak nyangka ya Kak, karena kayak nyanyi itu sebenarnya hobi aja, tapi tiba-tiba udah ada fanbase, banyak yang support juga, jadi bersyukur juga yang pasti. Tapi awal kamu nyanyi tuh usia berapa sih sebenarnya? Aku dari kecil banget Kak, kalau kayaknya dari TK ada deh. Dari TK? Yes. Siapa yang bilang Shakira ini bagus suaranya, bisa nyanyi? Fokus aja ke dunia tarik suara. Yang pasti keluarga terdekat kayak mami, papi, terus yang notice duluan tuh kayaknya mami sih. Oke, dulu bilang apa tuh mami? Masih inget gak? Dulu tuh aku suka banget nonton, mami aku tuh suka banget nonton dangdut. Yes, dan aku ikut nonton. Oke. Jadi pada saat itu tuh aku jadi kayak suka banget dangdut, aku nyanyi-nyanyi dangdut. Terus akhirnya kata mami kayak coba dilesin kali ya gitu. Kayaknya emang suka nyanyi. Terus akhirnya kelas 4 dilesin, tapi dangdutnya nggak boleh dangdut dulu gitu katanya. Jadi pop. Akhirnya dari mami duluan sih sebenarnya. Jadi waktu TK cengkoknya udah dapet tuh ya? Udah dapet banget tuh, udah dangdut banget. Coba boleh dong. Wah, kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa sih Kak. Tapi menarik udah dari dangdut dan akhirnya sekarang kenapa fokusnya di genre pop? Karena itu waktu les itu nggak diizinin sama gurunya buat dangdut. Katanya, aduh masih umur segini kayaknya kita pindahin aja ya ke lagu-lagu anak kecil kayak Sherina gitu-gitu. Terus akhirnya difokusinnya ke pop. Oke, ini Shakira masih muda banget loh ya. Ya beda 2-3 tahun lah sama saya. Ya. Sebenarnya beda 23 tahun maksudnya. Iya, karena bulan depan akan berusia 17 tahun ya. Betul. Apa tuh harapannya tuh di usia yang sudah menginjak 17 tahun bulan depan?
harapannya tuh yang pasti banyak banget ya Kak. Tapi semoga di umur 17 tahun makin baik aja sih sebenarnya. Terus jalan hidupnya lebih lancar aja. Iya, karena kan kamu juga harus fokus di dunia pendidikan. Betul. Itu gimana selama ini bagi waktunya tuh antara dunia entertainment Indonesia Yes. dengan dunia pendidikan? Awal-awal mungkin emang sulit ya Kak, karena kayak aku bingung nih, aduh aku harus gimana ya, karena aku harus belajar juga, harus sekolah, tapi harus nyanyi juga, apalagi aku tinggal di Bandung, tapi apa-apa harus di Jakarta. Oke. Nah makanya kalau misalnya gimana cara ngimbanginnya itu, kalau misalnya acara di Jakartanya tuh kayak siang atau sore, paginya aku sekolah dulu. Oke. Gitu, tapi kalau misalnya acaranya dari pagi itu aku full disband, diizinin sama Pasti sekolah. pelajaran favoritnya matematika ya? Wow, terima kasih. Soalnya- Sangat amat favorit. Iya, favorit banget ya? Kelihatan kan Kak? Kelihatan soalnya kamu kebanyakan tambahnya nggak ada kurangnya. Baru kepikiran. Bagus, masuk. Susah soalnya cari soal buat apa buat ngelucu di sini susah. Beneran. Susah ya Kak? Iya, Kak. Saya juga bukan pelawak sebenarnya ini, tapi disuruh penonton ketawa ketiwi aja. Bukan pelawak tapi lucu ya Kak? Aduh terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan gimana? Boleh. Oke. Seorang penyanyi muda pasti banyak tantangannya. Selama ini pressure seperti apa yang kamu alami? Pressure, mungkin kalau misalnya ngomongin pada saat di dalam idol itu pressure-nya adalah gimana sih caranya bersaing sama orang-orang yang umurnya beda jauh, yang pengalamannya lebih banyak, Ya. terus teknik vokalnya aja udah beda, itu salah satu pressure. Dan kalau misalnya pada saat keluar dari idol itu gimana cara kita bersaing secara sehat sama banyak musisi di luar. Itu sangat amat pressure sih Kak. Dan mungkin ekspektasi orang-orang juga itu pressure buat aku sih Kak. Oh ya? Yes. Ekspektasinya seperti apa biasanya yang kamu? Kayak misalnya Shakira nih lagunya bakal bagus apa enggak ya, atau kayak bakal enak didengar atau enggak, itu tuh salah satu pressure juga sih buat aku. Oke, malah jadi beban itu ya? Betul. Tapi kan banyak yang dukung kamu juga untuk terus berkarir dan pastinya konsistensi menjadi kunci. Betul. Apa mungkin selama ini yang kamu alami ya di dunia entertainment, sebenarnya tips apa yang kau bisa bagikan begitu? Tips yang pasti harus percaya diri, itu salah satu yang paling penting dalam berkarya. Itu percaya diri harus banget, dan juga dukungan sekitar sih Kak. Dukungan sekitar itu membantu banget, karena menurut aku kalau misalnya aku nggak didukung sama siapa-siapa, mungkin aku tidak akan ada di sini dan tidak akan menjadi top 9 Indonesian Idol. Wis. Kita bicara single terbaru kamu. Oke. Judulnya Tatap Mata. Tatap Mata. Iya, karena dari mata kan turun ke hati. Ya. Bisa banget, tapi beda tuh judulnya, judul orang tuh. Oh gitu ya. Apa makna lagu ini sebenarnya? Dari judulnya dulu deh, Tatap Mata. Kenapa judulnya Tatap Mata? Sebenarnya karena di dalam lagunya itu ada lirik tatap mata lewat video WhatsApp. Jadi dia tuh kayak video call gitu Kak. Nah kenapa video call? Karena dia jatuh cinta tapi LDR. Waduh. Tapi LDR makanya bisa tatap matanya cuma lewat video call aja gitu. Iya. Karena kan biasanya orang pertama kali tertarik dengan seseorang gitu ya, lewat tatap mata kan. Betul. Tapi sekarang karena sudah mulai dunia digital sudah mulai meningkat ya, sudah mulai berkembang, lewat video call juga bisa. Betul. Walaupun agak-agak nge-lag dikit, tapi nggak apa-apa lah ya, maksudnya Oke. bisa aja gitu. Jadi tatap mata tergantung sinyal. Nah, itu dia. Kalau sinyalnya bagus, matanya makin besar. Kayak penonton lihat duit. Nah, ini kan juga menarik soal Tatap Mata ini adalah single yang kedua. Apa bedanya dengan single kamu yang pertama? Kalau single yang pertama itu kebetulan collab sama Papa Yofi Widianto, itu pada saat lulus dari Indonesian Idol, top 10 itu ada collab sama Papa Yofi. Kalau yang sekarang itu perdana, jadi kayak bener-bener rilisan sendiri aja. Oke, kamu involve secara total di situ. Betul. Tantangannya apa yang kamu hadapi ketika membuat single kedua ini? Tantangannya mungkin karena ini single pertama yang bener-bener sendiri, jadi tantangannya adalah gimana caranya biar orang-orang suka sama laguku tanpa exposure dari banyak orang. Jadi bener-bener dari diri sendiri aja gitu. Oke, jadi buat kamu Nothing Tulus? Nothing Tulus. Oke, nah harapannya untuk lagu Tatap Mata ini ke depan untuk single kedua kamu? Harapannya yang pasti lebih banyak pendengar yang suka juga, dan semoga dari Tatap Mata ini banyak yang mengenal siapa sih Shakira Fier. Gitu. Udah banyak kayaknya yang kenal. Insya Allah, amin. Semoga aja. Seperti apa sih Shakira melihat Shakira 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan agaknya belum kelihatan, tapi semoga 5 tahun ke depan udah banyak yang kayak
udah tahu kalau misalnya disebut Shakira Fierre tuh oh yang ini gitu. Oh yang Shakira Fierre tuh yang centil cantik imut lucu itu gitu maksudnya. Iya. Yang banyak tambahnya nggak ada kurangnya itu. Ya. Itu yang gak ngelawak tapi lucu. Iya. Yang suka matematika. Suka banget. Iya bener. Yang apalagi pintar bantuin dong nonton. Ya udah, pokoknya Shakira sehat terus ya. Terima kasih kakak. Dan juga pastinya harapan dari seorang musisi itu adalah punya album. Betul. Itu akan menjadi mimpi besar kamu ke depan juga ya? Iya dong pasti. Itu salah satu yang mau aku tuju juga. Oke, pokoknya sukses selalu Shakira ya. Jangan lupa balik lagi ke sini nanti kalau udah punya album. Pasti. Ya. Kita sih terbuka untuk promo apapun ya. Boleh banget Kak. Ya udah langsung saja kita lihat ini penampilan dari Shakira Fierre dengan Tatap Mata. Pertemuan itu sangat singkat. Mengapa jarak tak lagi dekat? Tatap mata lewat video WhatsApp. Sadarku bosan ingin ada di dekatku. Takkan bisa bila jauh dari kamu. Ku ingin semua waktumu bersamaku. Kini aku dan kamu lukiskan kisah kita. Angin membawa kabar kita untuk bersama selamanya. Mata senyum lucu yang ku ingat. Rasa itu lewat hanya sekejap. Tahan rindu itu memang berat. Bolehkah aku terus ada di dekatku? Takkan bisa bila jauh dari kamu. Ku ingin semua waktumu bersamaku. Kini aku dan kamu lukiskan kisah kita. Angin membawa kabar kita untuk bersama selamanya. Jadikan dia milikku, semesta izinkan. Ternyata kau milikku. Senangnya senyumku bisa lihat wajahmu. Ku takkan bisa bila jauh dari kamu. Ku ingin semua waktumu bersamaku. Angin membawa kabar kita untuk bersama selamanya. Kini aku dan kamu lukiskan kisah kita. Untuk bersama selamanya. Aku ingin semua waktumu bersamaku. Bukan syuting film, tapi tanam padi. Kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi dari Korea Selatan. Sintayong. Negaranya Sintayong.
Musim gugur di Korea Selatan selalu menghadirkan pesona tersendiri. Kali ini Naju diselimuti hamparan pink muley grass yang mekar indah. Lautan merah muda di atas tanah. Ya inilah informasinya. Ya. Hamparan rumput merah muda tengah memanjakan mata di Naju, Korea Selatan. Pemandangan ini muncul saat pink muley grass mekar sempurna di sekitar Museum Nasional Naju. Hal itu menarik perhatian wisatawan yang datang untuk menikmati suasana lembut dan romantis di antara warna merah muda yang menyejukkan mata. Setiap sudut kawasan itu dipenuhi pengunjung yang berjalan santai, berfoto atau sekedar menikmati angin sore sambil memandangi hamparan rumput bak lautan awan merah muda. Kehadiran pink muley menjadi daya tarik tersendiri setiap musim gugur dan selalu berhasil menciptakan suasana hangat serta menenangkan. Fenomena ini juga menjadi spot favorit bagi pemburu foto karena kombinasi warna merah muda dan hijau dari dedaunan menciptakan latar alami yang fotogenik. Tak heran jika banyak orang datang dari berbagai kota hanya untuk menikmati momen singkat saat rumput ini sedang berada di puncak mekarnya. Diketahui pink muley grass merupakan tanaman asal Amerika Utara yang mudah tumbuh di berbagai kondisi tanah, bahkan tahan terhadap kekeringan dan kadar garam yang tinggi. Rumput ini biasanya mekar antara September hingga November, menghadirkan keindahan yang seolah membawa nuansa negeri dongeng di tengah suasana musim gugur Korea Selatan. Bagus banget ya. Tadi rumputnya merah muda. Dari Korea Selatan kita ke dalam negeri. Jumat-Jumat kita bahas soal semangat buat menjaga perut kenyang. Dan harga aman. Demi terciptanya ketahanan pangan. Berikut informasinya. Dari Jakarta sampai Sumatera, dari dapur sampai ke sawah yang subur. Berita pertama datang dari Jakarta. Di hari terakhir kunjungannya ke Indonesia, Ibu Negara Brasil Rosangela Janja Lula da Silva langsung meninjau program makan bergizi gratis atau MBG di Jakarta Timur. Janja mengunjungi 2 titik, SPPG Halim Perdana Kusuma dan SD Angkasa 5 Halim untuk melihat langsung pembagian makanan dan menu yang disajikan. Menurut juru bicara BGN Dian Fatwa, Janja sangat mengapresiasi program yang baru berjalan 10 bulan, tapi sudah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat. Gak cuma itu, Janja juga berbagi cerita soal program serupa yang dijalankan di Brazil sejak 1955 sebagai inspirasi bagi Indonesia. Bagi pengalamannya karena program makan bergizi serupa yang ada di Indonesia, mereka sudah mulai dari tahun 1955. Nah, itu butuh sekitar 7 dekade sampai mereka bisa mengundangkan. Karena memang ini pada awalnya memang ada banyak hiccup ya, ada banyak persoalan ketika mengawalinya sehingga butuh beberapa waktu. Dan mereka mensyaratkan bahwa produk dari petani lokal harus diambil oleh dapur setempat. Jadi ada kewajiban dan itu ada di dalam perundang-undangan mereka. Dari Jakarta kita lanjut ke Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Satgas Pangan Polri dan Bappenas sidak ke pasar tradisional di Medan untuk memastikan harga beras sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Petugas cek harga dan kualitas beras, sekaligus minta pedagang tempel stiker harga sesuai aturan pemerintah. Hasilnya semua aman. Meski begitu, tim tetap pantau agar harga jual tetap stabil dan ramah di kantong masyarakat. Suasana sawah di Muara Enim ramai dan ceria, bukan syuting film, tapi tanam padi serentak bareng TNI, petani, dan warga. Korem 044 Garuda Dempo menggelar aksi di lahan cetak sawah rakyat sebagai dukungan untuk ketahanan pangan nasional. Acara ini juga dihadiri staf khusus Menteri Pertanian. Total 2.000 hektar lahan digarap serentak, lengkap dengan pupuk, bibit, dan alsintan untuk petani setempat. Dan Rem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Adri Kusdianto bilang pihaknya beserta jajaran Korem 044 Garuda Dempo telah berjanji mewakafkan jiwa raga untuk cetak sawah dan menegaskan akan bekerja keras dengan prinsip pantang tolak tugas, pantang tugas tak tuntas. Untuk lokasi cetak sawah yang berada di wilayah kami, alhamdulillah rata-rata sudah menanam. Jadi kalau saya hitung hampir 2.000 hektar yang
Jadi ini kita menandakan bahwa kita ini serius. Saya dari awal sudah berjanji, saya beserta seluruh jajaran Korem 044 Garuda Dempo telah mewakafkan jiwa raga saya untuk cetak sawah ini. Prinsip kami satu, pantang tolak tugas, pantang tugas tak tuntas. Jadi hukumnya harus kita kerjakan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Midnight Live hari ini. Dan kita akan menutup Midnight Live dengan informasi dari dunia film. Film Predator. Ya. Karena film Predator ini kan dulu sempat terkenal ya. Hits banget gitu. Tapi kali ini bukan sebagai pemburu haus darah seperti biasanya. Trailer terbaru Predator Badlands memperlihatkan sisi lain dari sang makhluk legendaris, lebih gelap, lebih emosional, dan penuh kejutan yang bikin senapsaran. Penasaran ya. Oke, itu tadi informasinya. Kita jumpa lagi hari Senin di Midnight Live. Jadi happy weekend semuanya. Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV